Terkait forum AMMTC ke-17 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang membahas salah satu isu yaitu kejahatan lintas negara. Bagaimana sinergi penanganan kejahatan lintas negara yang dilakukan Polri bersama kementerian terkait yaitu Kementerian Luar Negeri. Kita segera bergabung dengan Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri untuk membahas topik ini. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Bu Almira. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bapak. Sisi geografis Indonesia yang sangat strategis dan rentan dengan beragam tindak kejahatan lintas negara sejauh ini bagaimana pihak Kementerian Luar Negeri melihat sinergitas Kemenlu dan pihak terkait dalam penanganan kejahatan lintas negara? Ya, terima kasih Mbak Almira. Jadi kita pahami bahwa ketika kita melakukan penanganan kejahatan lintas batas, maka kita bicara country of destination, ya, country of transit, dan juga country of origin. Dan itu dilakukan baik dalam konteks bilateral, regional, maupun multilateral. Nah, oleh karena itu sinergitas sangat-sangat penting untuk dilakukan. Ya, ada 4 level yang perlu kita jaga sinergitas dan juga kerjasama yang baik. Pertama, di tingkat domestik. Ya, bagaimana stakeholder, pemangku kepentingan di dalam negeri maupun kementerian lembaga terkait, dalam hal ini Kemlu dan juga Polri sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan berbagai macam kasus penanganan tindak pidana kejahatan lintas negara. Kita sudah memiliki MOU 7 kementerian lembaga di mana Kemlu dan Polri juga ada di dalamnya. Kemudian kerjasama di tingkat bilateral. Selanjutnya kerjasama di tingkat regional dan terakhir kerjasama di tingkat multilateral. Nah, diplomasi multilayer ini yang perlu kita lakukan, ya baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa penanganan kejahatan lintas batas dilakukan secara sinergi dan komprehensif. Baik, sinergitas tadi juga dilakukan di berbagai level ya Pak, kemudian dari beragam praktiknya tindak kejahatan lintas negara, apa yang paling tinggi terjadi yang di Indonesia atau yang melibatkan Indonesia? Ya, dalam catatan Kementerian Luar Negeri, tahun lalu ada 35.000 kasus. Ya, 35.000 kasus yang menimpa warga negara kita di luar negeri. Mayoritas kasus itu terkait dengan status keimigrasian, ya, yaitu warga negara kita yang berstatus undocumented di luar negeri. Nah, kalau kita cermati, status undocumented ini ada dua hal. Pertama, mereka dapat saja terindikasi sebagai korban TPPO, ataupun juga yang berangkat tidak sesuai prosedur, ya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran. Nah, saya ingin menyoroti kemungkinan warga negara kita yang terindikasi sebagai korban TPPO. Jadi dalam catatan kami memang terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi untuk kasus-kasus TPPO. Kami mencatat antara tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan lebih dari 100% warga negara kita yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Kemudian juga kembali mencuat ya Pak pada bulan Mei kemarin, dimulai dari Myanmar, begitu kemudian ke Filipina dan berbicara tentang kejahatan lintas negara, tentunya berbicara warga negara Indonesia yang menjadi korban, perlindungan yang seperti apa yang diberikan negara kepada WNI yang terlibat kejahatan lintas negara ini? Ya, tentunya ketika kita melakukan pelindungan, maka seluruh warga negara kita yang ada di luar negeri yang mengalami masalah maka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Namun tentu dalam bentuk penanganannya konteksnya kita sesuaikan ya, terkait dengan kasus yang mereka hadapi. Apakah mereka sebagai korban ataukah sebagai pelaku. Intinya adalah negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara kita mendapatkan hak-haknya secara adil, sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Nah, tentunya secara khusus untuk penanganan korban, ya khususnya utamanya korban TPPO, kita merujuk kepada Undang-Undang 21 tahun 2007, di mana di situ memandatkan bahwa negara perlu melakukan wajib bahkan melakukan penanganan korban TPPO sejak di luar negeri hingga nanti
proses reintegrasi di dalam negeri. Berarti perlindungan sosial, hak-hak perlindungan sosial dan juga hak-hak hukum sudah pasti dijamin ya Pak? Ya, jadi karena kami di Kementerian Luar Negeri dan di Perwakilan RI ini ada di hilir. Ketika kasus itu melibatkan warga negara kita yang menjadi korban TPPO, maka peran perwakilan RI yang pertama adalah memberikan respon cepat terhadap si korban dalam bentuk penyelamatan, ya, menjaga keselamatan mereka, tentunya berkoordinasi dengan otoritas tempat. Setelah kita selamatkan fisiknya, maka kita berikan layanan sheltering. Di beberapa perwakilan kita memiliki shelter. Kita juga berikan layanan konseling psikologis jika mereka memerlukan. Kemudian kita melakukan pendampingan hukum ya, sesuai dengan konteks hukum yang mereka hadapi di negara setempat. Apakah dia sebagai korban, apakah sebagai pelaku. Kemudian setelah itu kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Nah, untuk fasilitasi repatriasi ini setelah tiba di Indonesia, kami kerjasamakan sesuai dengan MOU yang sudah ada untuk penanganan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan oleh Kemensos, sedangkan untuk penanganan penegakan hukumnya dilakukan oleh teman-teman Barreskrim Polri. Baik. Kemudian bentuk kerjasama yang seperti apa yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam penanganan kejahatan internasional? Ya, tadi kami sampaikan bahwa ketika kita melakukan diplomasi, maka kita melakukan strategi multi-layer diplomasi. Mulai dari tingkat bilateral, regional, multilateral. Nah, untuk tingkat bilateral, ya saat ini kita sudah memiliki MOU mengenai penanganan TPPO dengan Uni Emirat Arab, ya seperti itu. Dan kemudian kita juga baru saja menandatangani MOU mengenai pemberantasan TOC dengan Kamboja dalam MMTC yang baru saja berlangsung di Labuan Bajo ini. Kemudian kita juga memiliki perjanjian mutual legal assistance, perjanjian bantuan hukum timbal balik, yaitu ada 10 perjanjian bilateral dan 1 perjanjian regional. Kita juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan 13 negara. Itu dalam konteks bilateral. Nah, sedangkan dalam konteks regional, dalam konteks ASEAN, kita memiliki IMMTC, ya, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang baru saja berlangsung di Labuan Bajo ini. Kemudian kita juga memiliki aktif ASEAN Convention on Combating Trafficking Person, termasuk dalam hal ini adalah ada Bohol Plan, Work Plan on Trafficking Person. Itu semua adalah bentuk kerjasama di tataran ASEAN yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong penanganan komprehensif dari TPPO ini. Kemudian di tingkat regional kita juga memiliki Bali Proses, ya, kita menjadi co-chair bersama Australia untuk membahas kasus-kasus kejahatan lintas batas melalui mekanisme Bali Proses. Sedangkan di tingkat multilateral kita memiliki UNODC, kita juga memiliki COP UNTOC, Global Compact on Migration, dan berbagai macam forum multilateral yang bisa kita gunakan untuk mendorong kerjasama antar negara dalam penanganan TPPO. Nah, ada 4 yang nanti perlu kita kerjasamakan. Pertama, protection of victim. Ya, kemudian yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Ketiga, prevention, pencegahan. Dan keempat, partnership. Itu yang kita dorong. Baik, sudah banyak sekali kerjasama yang dilakukan ya Pak, berarti dari Indonesia begitu dengan berbagai negara di ASEAN maupun juga lintas negara lainnya. Terima kasih Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri yang telah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Sehat selalu Bapak dan selamat sore. Selamat sore Mbak Almira, terima kasih.